KUHP dan KUHP yang baru ini adalah produk hasil karya anak bangsa dan juga merupakan salah satu bentuk dekolonisasi dari peninggalan warisan Belanda. Ya. Apakah Anda setuju dengan itu atau ini sebenarnya sebuah pembenaran aja? Ya, saya juga berharapnya begitu. Ini sebenarnya satu masterpiece yang harusnya dihasilkan oleh hasil karya anak bangsa Indonesia. Tapi Pak, kalau melihat ke belakang terkait dengan pengesahan ini ada dirasa DPR tuh pemerintah tuh seperti tuli begitu Pak, tidak mendengarkan masukan berbagai masyarakat. Itu pandangan Bapak sendiri seperti apa sih? Apakah ada keterlibatan juga mungkin diajak dari Amnesty International dalam ini pengesahan KUHP ya ini ini? kita waktu itu nggak sempat diundang ya. Nah, mungkin karena nggak tahu deh, banyak juga organisasi yang nggak diundang. Gitu. Padahal kami di masa periode DPR tahun 2000-an kalau nggak salah pernah ikut terlibat dalam pembahasan, bahkan kami sudah melakukan kajian yang cukup serius itu terhadap KUHP misalnya gitu, dan pernah mengirimkan surat kepada komisi di DPR yang membahas masalah KUHP ketika itu. Tapi dalam proses pengesahan KUHP yang terbaru ini kita nggak terlibat sama sekali, dan banyak sekali organisasi lain yang juga menyatakan protes karena tidak dilibatkan. Gitu. Banyak sebetulnya pasal-pasal yang akhirnya diterapkan tanpa adanya diskusi publik sebelumnya. Iya. Apakah ini jadi suatu masalah besar? Masih ada 4 tahun lagi Pak Prabowo memimpin. Apa yang harus beliau lakukan? Ya itu ya, rancangan peraturan pemerintah, kemudian pedoman-pedoman buat hakim, jaksa, polisi itu harus dirumuskan. Kemudian juga mungkin prioritas pembangunan proyek-proyek strategis nasional sebaiknya diperlambat dulu lah atau ditinjau kembali lah. Karena ini banyak sekali diprotes oleh masyarakat, dan protes-protes masyarakat itu seringkali berhadapan dengan penangkapan kepolisian. Kepolisian berada dalam posisi seperti keterpaksaan kan. Ya mau nggak mau harus mengamankan kebijakan pemerintah. Padahal sebenarnya mungkin dia juga nggak mau gitu kan. Nah, mungkin nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan gitu. Nah ini yang harus dihentikan gitu. Jangan sampai ada penangkapan massal lagi, pengamanan massal unjuk rasa lagi gitu. Biarkan mereka masyarakat berdemonstrasi. Kalau ada kekerasan ya tindak yang melakukan kekerasan, tindak juga dengan cara yang lebih sesuai dengan hukum acara pidana, jangan disiksa dan seterusnya gitu. Oke, Pak Usman, sekali lagi berkaitan dengan KUHP dan KUHP ini. Pemerintah dan DPR seringkali membingkai bahwasanya KUHP dan KUHP yang baru ini adalah produk hasil karya anak bangsa dan juga merupakan salah satu bentuk dekolonisasi dari peninggalan warisan Belanda. Apakah Anda setuju dengan itu atau ini sebenarnya sebuah pembenaran aja? Ya, saya juga berharapnya begitu. Ini sebenarnya satu masterpiece yang harusnya dihasilkan oleh hasil karya anak bangsa Indonesia. Tapi sayangnya isinya tidak. Kalaupun saya harus memuji, misalnya ada satu lah ya, pasal hukum pidana mati ya. Hukum pidana mati kan mulai tidak lagi sebagai satu keharusan gitu. Dia bisa dilakukan diganti dengan hukuman seumur hidup gitu, dengan hukuman percobaan dan seterusnya gitu ya. Tapi kolonialnya udah menghapus. Artinya kita juga belum maju-maju amat gitu ya. Artinya ketika Belanda, mana lagi Prancis, mana lagi yang suka menjajah Spanyol gitu kan, Inggris. Gitu, dan lain-lain itu yang dulu menjajah itu, sekarang mereka nggak punya hukuman mati. Dan angka kejahatan kecil. Jadi kalau ada keyakinan di Indonesia bahwa hukuman mati itu bisa menurunkan angka kejahatan, bisa menghapuskan kejahatan. Enggak. Kejahatan itu kompleks sebabnya. Macam-macam kan. Ada faktor hukum, ada faktor sosiologis, ada faktor perbatasan, ada faktor peredaran barang-barang yang tidak benar gitu kan. Tapi Pak, selain hukuman mati Pak yang mungkin dirasa lebih baik, apalagi Pak mungkin dari hukum pidana lainnya yang baru disahkan yang sekarang lebih baik. Susah saya ketemunya. Aduh. Gimana ini coba? Tanya Pak Habibur Rahman pasti tahu banyak gitu. Dia bisa jelasin mana yang baik-baik gitu. Nanti malam Pak Habibur Rahman kita ini ya. Pak Usman, tapi berkaitan dengan tadi ya, kalau misalnya hukuman Indonesia masih menganggap masyarakat pada mayoritas menganggap bahwasanya hukuman mati itu paling cocok diterapkan di Indonesia karena supaya takut gitu. Jerah ya. Nggak ada buktinya. Nggak ada penelitian yang menunjukkan itu. Karena beberapa masyarakat bilang bahwa kalau misalnya hukuman seumur hidup, gue tahu lu paling nggak di penjara beneran gitu kan. Ini lihat ya, 1 tahun pertama Pak Jokowi jadi presiden, banyak orang dieksekusi kan. Warga negara asing, warga negara dalam negeri. Dalam kasus narkoba. Pertanyaan saya sekarang, narkoba berkurang nggak? Enggak, makin banyak. Ya aparatnya terlibat. Itu yang disebut komedian Panji, ya kan? Cerita kasus Panji Pragiwaksono, dia kan cerita tuh kan? Kasus Teddy Minahasa. Saking kreatifnya polisi Indonesia, diminta untuk menjual misalnya narkoba gitu kan. Separuh dijadikan barang bukti, separuh dijual misalnya gitu.
Tapi kata Panji, polisi Indonesia nggak semuanya kayak Teddy, ada juga yang lain kayak Sambo. Jadi ternyata masalahnya banyak banget. Jadi menurut saya nggak percaya dengan hukuman mati itu akan katakanlah menghentikan apa ya istilahnya kejahatan itu. Nggak ada buktinya dalam penelitian-penelitian berbagai negara. Sekarang bandingkan aja, Australia nggak punya hukuman mati. Canberra saya pernah tinggal 2,5 tahun di sana. Kejahatan paling tinggi apa? Pencurian sepeda. Sepedanya tertentu lagi, merek Giant. Nggak semua sepeda gitu ya? Nggak semua sepeda gitu. Jadi, dan jurnalis-jurnalis di Canberra Times itu kadang-kadang mikir, saya kepingin kalau Usman kerja di Jakarta. Banyak sekali yang bisa saya beritakan. Di Canberra itu sepi, nggak ada berita, nggak ada kejahatan. Kita di Jakarta capek ya. Tiap hari banyak isu ya. Misalnya begitu kan. Ya mungkin itu kerennya juga tinggal di Indonesia ya. Ada banyak hal yang kita bisa bahas, yang kita bisa ramaikan. Tapi sebetulnya itu berkaitan juga dengan kualitas sumber daya manusia sendiri nggak sih Pak? Ya bisa juga, kan kadang-kadang gini, dalam proses pemeriksaan, ini berkaitan dengan KUHAP juga, polisi, jaksa, hakim, seringkali mengandalkan keterangan pelaku atau keterangan tersangka di kepolisian atau terdakwa di persidangan. Padahal keterangan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP kita yang lama misalnya, itu nilai yuridisnya paling rendah, makanya ditempatkan di alat bukti yang kelima. Dan di dalam standar hak asasi manusia, hukum-hukum pidana internasional itu melarang adanya self-incrimination. Jadi ada hak ingkar. Nah, di dalam KUHAP yang baru ini, kalau Anda misalnya ditanya oleh polisi nggak mau jawab, ditanya kedua kali nggak mau jawab, ditanya ketiga kali nggak mau jawab, itu bisa ditahan. Padahal di dalam hukum-hukum pidana universal ada hak ingkar namanya, the right to non-self-incrimination. Makanya kalau kita nonton Netflix misalnya gitu kan, waktu ditangkap gitu kan, polisinya bilang Anda berhak diam sampai di pengadilan nanti. Artinya keterangan pelaku, keterangan tersangka itu tidak penting. Karena keterangan tersangka itu dia bisa menyangka. Yang penting itu keterangan saksi. Kalau Yasmin bilang, saya nggak melakukan itu. Tapi ada 10 saksi yang mengatakan, ya Yasmin yang melakukan itu. Waktu dia menggunakan seragam merah dan seterusnya, jamnya ada di Ainus dan seterusnya. Nggak bisa lagi dia menyangkal. Keterangan ahli, ya saya meyakini foto yang beredar itu, video beredar, CCTV yang beredar itu adalah Yasmin. Ahli mengatakan itu. Petunjuk surat, oh di depan resepsionis ada daftar absensinya Yasmin. Yasmin bilang nggak ada gunanya penyangkalan itu gitu. Tapi sebaliknya kalau polisi mengandalkan keterangan Yasmin, dia nggak jawab, dipaksa dijawab, ditahan, sampai akhirnya Yasmin mengaku, bukan karena benar-benar dia melakukannya, tapi karena dia nggak tahan lagi rasa sakit. Nggak ada pilihan gitu Pak? Nggak ada pilihan. Diancam. Daripada gue mati gitu kan? Kamu ya nanti kita bilangin sama MNC ini supaya dipecat misalnya gitu kan. Nanti kamu bilangin sama ibu kamu supaya gini-gini, dan macam-macam kan. Atau disiksa. Jadi keterangan yang diperoleh dengan cara-cara penyiksaan, dengan cara-cara intimidasi, paksaan, bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tidak manusiawi, tapi juga menghasilkan bukti yang salah. Nah itu seringkali terjadi pada kasus hukuman mati. Dulu kasus siapa itu namanya, Risman atau siapa namanya, orang Nias, anaknya baru ditangkap ketika masih usia anak-anak, didampingi oleh Kontras. Ternyata waktu dia ditangkap dan divonis hukuman mati itu masih anak-anak. Dan yang lebih parah lagi adalah dia disiksa selama proses pemeriksaan di kepolisian. Dulu ada kasus JIS cukup kontroversial, kasus seorang anak yang diduga menjadi korban pedofilia misalnya gitu, sodomi gitu. Office boy-nya ditangkap, disiksa, beberapa orang disiksa, mukanya babak belur, satu orang mati. Dan singkat kata kasus itu berujung dengan kejelasan bahwa tidak ada sodomi itu. Karena peristiwa yang dimaksud dengan peristiwa tempat kejadian perkara di ruang guru yang sangat transparan, kaca-kaca transparan. Terlihat, Dan belakangan diduga orang tua dari anak itu memang ingin mencari uang, keuntungan dari sekolahnya. Lalu kemudian anaknya ternyata punya problem hair loss gitu di dalam lubang anusnya itu. Jadi ada banyak bukti saintifik yang diabaikan, ya, dikalahkan oleh bukti keterangan pelaku yang sudah mati nggak bisa dihidupkan. Kalau orang dieksekusi mati, divonis bersalah dengan proses pemeriksaan yang bermasalah itu, yang disiksa itu, ketika dia dieksekusi dan ternyata di kemudian hari seperti kasusnya Sengkon dan Karta di masa Orde Baru, ternyata pelaku sesungguhnya bukan dia, melainkan ada orang lain. Gimana kita merehabilitasinya? Belum lagi faktor misalnya ekonomi. Banyak sekali orang yang terkena hukuman mati itu ekonominya lemah. Yang paling sederhana TKW kita di Malaysia, TKW kita di Saudi Arabia, kan kita bahkan nggak tahu dia sedang diadili. Tiba-tiba kita tahu dia dipulangkan dalam keadaan mayat.
Bahkan untuk menyaksikan proses hukumnya aja kita nggak bisa misalnya. Karena dia nggak bisa menyewa pengacara mahal. Wilfrida waktu di Malaysia itu, dia sampai dibebaskan itu setelah beberapa pihak menyewa pengacara yang sangat mahal. Gitu. Nah itu menunjukkan bahwa hukuman mati itu banyak lemahnya gitu. Dan juga hukuman itu sudah dianggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Tahun 66 waktu Kovenan Hak Sipil dan Politik itu disahkan, hukuman mati masih diperbolehkan asal ada dasar putusannya, dan putusannya harus datang dari fair and impartial tribunal atau competent trial. Jadi pengadilannya harus benar-benar berkompeten, benar-benar adil, benar-benar tidak berpihak. Dengan batasan tertentu, nggak boleh hukuman mati itu untuk perempuan hamil, nggak boleh hukuman mati itu untuk anak-anak, nggak boleh untuk misalnya keadaan-keadaan di mana tidak ada dasar. Ada banyak notes-nya ya. Ya, tapi belakangan over time, seiring waktu, ya, tahun 67, 68, 70-an, 80-an, ada studi PBB yang memperlihatkan bahwa hukuman mati nggak ada hubungannya dengan deterrent effect, nggak ada hubungannya dengan efek gentar maupun efek jerak, nggak ada hubungannya dengan pengurangan atau kenaikan angka kejahatan, dan seterusnya gitu. Akhirnya mulai dari 90-an, 2000-an, mayoritas di dunia menghapuskan hukuman mati. Dan menganggap hukuman mati sebagai hukuman yang kejam, setara dengan penyiksaan. Artinya menghilangkan hak asasi manusia untuk hidup gitu ya? Iya, gitu. Ya dia berhak untuk hidup, negara berhak menghukum dia, tapi bukan dengan hukuman mati. Ya. Baik, Pak Usman, ini mungkin jadi pertanyaan penutup ya. Prinsip-prinsip fundamental seperti apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah kalau memang nantinya pasal-pasal ini akan ditinjau ulang? Fair trial, prinsip peradilan yang fair. Mulai dari ketika orang ditangkap, ditahan, rumahnya digeledah, pakaiannya digeledah, barang-barangnya disita, sampai dengan diadili, dihukum, lalu kemudian dipenjarakan dengan kondisi-kondisi yang harusnya layak gitu. Jadi dari mulai hari dia dipanggil, ditangkap gitu, ditahan, ditetapkan ditahan, dia berhak didampingi pengacara. Kalau dia perempuan, dia berhak diperiksa oleh perempuan polisi gitu misalnya. Atau kalau dia sampai ditahan di rutan tertentu, dia harus rutan dengan perempuan, nggak bisa dicampur dengan laki-laki dan seterusnya. Kalau di anak-anak harus dengan anak-anak, harus ada edukasi, juvenile sistemnya harus jalan. Kalau dia orang tua juga, dan seterusnya. Jadi ada banyak tuh yang kalau dia disabilitas gitu misalnya, nggak bisa disamakan dengan yang lain gitu kan. Orang disabilitas misalnya disabilitas nggak bisa melihat kan, nggak bisa dia menjadi saksi yang melihat, merasakan, mengalami, itu nggak mungkin misalnya. Gitu. Jadi ada banyak hal yang sangat berhubungan dengan keseharian hidup masyarakat di dalam KUHP ini. Karena itu kita berharap pemerintah benar-benar berhati-hati dalam menerapkan ini, dan kami berharap sekali Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan permohonan judicial review sehingga undang-undang ini bisa dikoreksi. Yasmin, ini kita banyak sekali dapat informasi yang berkaitan dengan jika suatu hukum berubah, ini tidak hanya tahu bahwa hukum itu berubah, tapi juga memahami bagaimana perubahan itu bisa mempengaruhi ruang kebebasan kita. Dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Usman, adanya peninjauan ulang ya berkaitan dengan pasal-pasal ini. Ya, Pak Usman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih selalu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan ketemu di episode podcast Bikin Terang selanjutnya. Saya Camar Haenda. Saya Sematania pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.